Halo semuanya, di video pembelajaran ini saya akan menjelaskan tentang himpunan dan notasinya. Pernahkah kalian pergi ke supermarket? Jika kalian pergi ke supermarket, kalian akan melihat berbagai macam barang dari berbagai macam jenis, mulai dari sayur-sayuran, makanan ringan, peralatan mandi, alat tulis, dan lain-lain. Untuk memudahkan kalian menemukan barang-barang tersebut, maka barang-barang tersebut dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Contohnya yang kalian lihat ini adalah kelompok makanan segar yang berisi sayur-sayuran. Lalu di sini juga ada kelompok makanan ringan seperti biskuit atau sereal. Kalian juga bisa lihat di sini ada kelompok susu dan yogurt. Jadi kalau kalian ingin pergi membeli susu, kalian tinggal pergi saja ke bagian susu, lalu kalian bisa melihat berbagai macam merek susu dan kalian bisa memilihnya. Dan yang terakhir, ketika kita ingin membeli buah, kita tinggal pergi ke bagian makanan segar, lalu ada daging, ada buah-buahan, dan ada sayur-sayuran. Kita tinggal pergi ke rak yang berisi buah-buahan. Nah, buah-buahan akan berkumpul di satu rak itu sehingga memudahkan kita dalam memilih buah-buahan. Nah, secara tidak kita sadari, ternyata himpunan sudah ada di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana teori himpunan dalam konsep matematika? Di dalam matematika, himpunan memiliki pengertian, yaitu kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10, B adalah himpunan dengan anggota 2, 3, 5, 7, 11. C adalah himpunan siswa kelas 7 yang memakai kacamata. Nah, himpunan punya beberapa ketentuan. Yang pertama, nama himpunan menggunakan huruf kapital. Misalnya A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Penulisan anggota-anggota himpunan dibatasi oleh 2 kurung kurawal. Dan yang ketiga, untuk memisahkan anggota yang satu dengan anggota yang lain, digunakan tanda koma. Nah, jadi contoh yang tadi kalau kita tulis dengan benar, kita tulis A sama dengan kurung kurawal bilangan asli kurang dari 10. Lalu B sama dengan kurung kurawal 2, 3, 5, 7, 11 yang dipisahkan dengan tanda koma. Dan yang terakhir, C sama dengan kurung kurawal siswa kelas 7 yang memakai kacamata. Nah, dalam menulis himpunan, maka himpunan bisa dinyatakan dalam bentuk yang berbeda-beda. Yang pertama menggunakan kata-kata, yang kedua notasi pembentuk himpunan, dan yang ketiga mendaftar anggota-anggotanya. Contohnya seperti ini. A sama dengan binatang berkaki 2. Jadi himpunan dinyatakan dengan menulis saja dengan menggunakan kata-kata. Jadi tidak ada tanda koma di sini. Lalu yang selanjutnya adalah B pahlawan Indonesia. Jadi menggunakan kata-kata ya, sekali lagi tidak menggunakan tanda koma. Nah, selanjutnya adalah notasi pembentuk himpunan. Misalnya, K sama dengan kurung kurawal X di mana X kurang dari 15, X adalah elemen bilangan prima. Lalu, L sama dengan kurung kurawal X di mana 2 kurang dari X kurang dari 8, X adalah bilangan bulat. Elemen bilangan bulat. Nah, yang terakhir adalah dengan mendaftar anggota-anggotanya. Contohnya, jika P adalah himpunan nama bulan yang berakhiran huruf I, maka P adalah Januari, Februari, Mei, Juni, Juli yang dipisahkan dengan tanda koma. Lalu jika Q adalah himpunan warna pelangi, maka Q adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, yang setiap anggotanya dipisahkan oleh tanda koma. Contohnya,
A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 14. Nyatakan himpunan dengan menggunakan kata-kata, notasi pembentuk himpunan, dan mendaftar anggota-anggotanya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang A ya. Karena diminta menggunakan kata-kata, jadi himpunannya kita tulis saja secara utuh, namun tinggal ditambahkan tanda kurung kurawal dan sama dengan. Lalu, untuk menulis himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, kita tulis X di mana X kurang dari 14, X adalah elemen bilangan ganjil. Lalu C dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, kita mulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Karena yang diminta adalah bilangan ganjil kurang dari 14. Nah, bagaimana sih caranya menyatakan banyak anggota suatu himpunan? Nah, ternyata untuk menyatakannya kita harus menulis notasi N kecil dalam kurung B, artinya banyak anggota himpunan B. Contohnya seperti ini. B adalah himpunan bilangan genap antara 0 dan 10. Berapakah banyak anggota himpunan B? Nah, pertama-tama kita nyatakan dahulu himpunannya dengan mendaftar anggota-anggotanya, yaitu 2, 4, 6, 8. Nah, kalau kita lihat di sini, ada 4 anggota himpunan B, sehingga kita tulis N dalam kurung B sama dengan 4. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua ya. K adalah bilangan asli kurang dari 9. Berapakah banyak anggota himpunan K? Bilangan asli selalu dimulai dari angka 1. Sehingga bilangan aslinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan seluruhnya ada 8 anggota. Jadi kita tulis N dalam kurung K sama dengan 8. Oke, sekarang macam-macam himpunan. Nah, macam-macam himpunan yang pertama himpunan kosong, lalu yang kedua himpunan semesta. Apa sih itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, yang dilambangkan dengan tanda huruf O besar lalu dicoret, atau 2 tanda kurung kurawal tapi di dalamnya tidak ada anggotanya. Contohnya seperti ini. M adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1. Berapakah anggota himpunan M? Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa bilangan asli dimulai dari angka 1. Sehingga tidak ada bilangan asli kurang dari 1. Oleh karena itu, M tidak memiliki anggota, maka M kita tulis M sama dengan huruf O besar kita coret, atau kita tulis M sama dengan tanda kurung kurawal tapi tidak ada anggotanya. Yang selanjutnya adalah himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan semua anggota yang dibicarakan. Maksudnya seperti apa? Misalnya, sebutkan himpunan semesta yang mungkin untuk N sama dengan A, I, U, E, O. Nah, kalau kita lihat, A, I, U, E, O adalah huruf hidup yang ada dalam alfabet. Nah, jadi di sini himpunan semestanya adalah huruf alfabet. Nah, untuk menjawabnya, tentu tidak mungkin saya menulis A, B, C, D, sampai Z karena itu banyak sekali anggotanya, ada 26. Maka dari itu, jawabannya tidak kita tulis satu persatu anggotanya, tapi kita nyatakan dalam kata-kata, yaitu himpunan semesta dari N adalah S sama dengan huruf dalam alfabet. Nah, himpunan semesta biasanya dinyatakan dalam huruf S, bukan huruf yang lain. Nah, materi sudah selesai. Yuk kita kenal dengan penemu teori himpunan yang bernama Georg Cantor. Georg Cantor adalah ahli matematika Jerman, doktor, guru besar, dan juga pengarang. Pada umur 22 tahun, ia mendapat gelar doktor. Tesisnya berjudul Dalam Matematika, Bertanya Lebih Berharga dari Memecahkan Soal. Pada tahun 1873, pada umur 28 tahun,
Cantor mengumumkan teorinya. Selama 10 tahun, ia terus-menerus menyebarluaskan teorinya dalam tulisan-tulisannya. Teori himpunan menggemparkan dunia matematika, tetapi penemuannya ini banyak ditantang oleh ahli-ahli matematika pada waktu itu. Akan tetapi, penemuan beliau sampai sekarang hampir seluruh orang di dunia menerima teori tersebut. Nah, jadi pesannya adalah kalian jangan mudah menyerah karena segala sesuatu yang ada di pemikiran kita mungkin akan ditentang atau ditantang oleh orang-orang di sekitar kita, namun di masa yang akan datang orang-orang bisa jadi menerima teori atau opini kalian. Materi sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.